أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah hari ini kita berada di 2 Rabiul Awal ya 1446 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa hari yang penuh dengan kemuliaan. Hari lahirnya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu bahwa banyak peristiwa-peristiwa penting ya yang terjadi ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ada tanda-tanda zaman ya. Kalau kita lihat pada tahun 571 Masehi itu di Persia ya. Di Persia itu adalah umat Majusi. Umat Majusi itu menyembah api yang sudah ribuan tahun ya, yang sudah ribuan tahun apinya menyala, api yang mereka sembah, tapi pada saat itu api itu padam. Tapi pada waktu itu mereka tidak mengetahui itu apa. Tapi bagi mereka yang memahami tentang kitab-kitab sebelumnya, itu tertulis bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran yang akan datang. Maka salah satunya kok kita lihat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 571 Masehi itu menunjukkan apa? Padamnya kebatilan. Ya, padamnya kebatilan. Nah, ini juga harus masuk pada diri kita ketika masuknya 12 Rabiul Awal atau awal daripada bulan Rabiul Awal. Bagaimana semua sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita untuk kita anyahkan, untuk kita hilangkan. Salah satu doanya yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma hdini li ahsani akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berilah aku hidayah akhlak yang mulia. Nanti kalau mau doa-doanya tinggal dicatat aja ya. Ini kita belajar dulu. Allahumma hdini li ahsani akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hidayah akhlak yang mulia dan jauhkanlah dari diriku akhlak yang tercela. Jadi kita mohon petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, akhlak yang mulia. Dan yang tertinggi akhlak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tanda-tanda zaman. Ya, salah satu tanda zaman itu adalah matinya api yang sudah berkobar di Majusi, di Persia di sana, yang sudah ribuan tahun mereka sembah. Ini menunjukkan adalah kebesaran dan keagungan yang Allah tunjukkan kepada umat manusia dalam sejarah, fakta sejarah dunia. Dan tentunya tersambung dengan kebahagiaan akhirat bagi orang-orang yang mengimani ini. Nah, kalau sekarang udah mudah mengimani. Hari ini apa yang terjadi di sini akan nampak kan Bu, di seluruh pelosok negeri.
Disuruh belahan bumi, tapi dulu belum ada. Ya, itu belum ada. Makanya kita bersyukur sekali juga hidup di akhir zaman seperti ini. Apa tanda berikutnya? Lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditandai dengan datangnya Raja Abraham. Di mana Bu Raja Abraham? Raja Abraham itu di Yaman, ya. Maka dia mendapat kabar bahwa di Mekah ada namanya Baitullah. Baitullah itu yang sudah 3000 tahun sebelumnya dari umat Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak sekali orang mengunjungi Baitullah. Baitullah tempat dikunjungi. Ya, tempat orang-orang mukmin berkumpul, tempat orang-orang mukmin yang beriman yang berkumpul di sana. Kalau tidak Islam, kalau tidak mukmin, maka tidak diboleh dipergikan ke sana, ya gitu kan? Tidak boleh orang kafir, orang yang najis kita katakan secara ruhiyahnya itu hadir ke Baitullah. Makanya dapat kabar bahwa Abraham itu mengetahui saat itu ternyata di sana sangat banyak orang berkunjung di Baitullah. Maka dia mengumpulkan apa? Tentara bergajah. Pada ayat 105 itu dikatakan apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kan gitu ya. Itu tanda-tanda Bu, itu 570 Masehi. Apa yang terjadi? Allah dengan kuasanya menampakkan keagungan dan kebesaran Allah kepada Raja Abraham yang tentaranya berjumlah 60.000, itu tidak bisa memasuki Baitullah. Kira-kira kalau secara logika ya, orang 60.000 orang, Ka'bah Baitullah yang kecil bisa nggak masuk? Secara logika bisa, tapi secara hukum Allah tidak bisa. Makanya Raja Abraha berpikir pasti menang. Ternyata yang menolongnya bukan penduduk Mekah. Ingat Bu ya? Yang menolong bukan penduduk Mekah. Yang menolong siapa? Allah langsung mengirimkan burung ababil. Dari mana? Allah mengirimkan burung ababil dari surga, yang batu-batu yang mereka bawa itu batu dari neraka jahanam. Makanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Maka dikatakan Bu dalam hikmah-hikmah bahwasanya menurut para mufassir, orang-orang yang sering sholat subuh ya, kita katakan membaca alam nasrah, alam tara kaifa ya pada sani kedua, ini insya Allah akan menyelamatkan ia dari bala. Allah menyelamatkan ia dari musuh-musuhnya. Dari apa? Dari sejarah ini. Ada hikmah-hikmah yang tersimpan di dalamnya. Nah, kalau kita mengaji, ayat itu juga sangat pendek, bisa kita hafalkan, dan ketika salat subuh kita baca kesani pertama alam nasrah untuk diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Pada sani kedua kita baca alam tara kaifa fa'ala. Surah Al-Fil. Ya, surah 105. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kebesaran dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tampakkan sebelum dia lahir. Jadi 570 Masehi. Maka ketika itu Abraham dan seluruh tentaranya 60.000 itu mati. Maka dikatakan seperti daun yang dimakan ulat. Jadi kalau kena pada tentaranya itu, maka apa yang terjadi? Langsung melepuh ya bahasa kita ya. Bahasa kita bahasa Arabnya melepuh. Kenapa? Karena badan mereka baik gajahnya ataupun orang yang menungganginya itu langsung kena senjata apinya itu ya, kerikil-kerikil dari neraka jahanam. Maka ketika kena tubuhnya tidak ada yang selamat lagi, udah melepuh semua. Nah, ini Allah turunkan langsung. Maka kita lihat kemenangan kaum mukmin, kemenangan kaum muslimin dalam sejarah perkembangannya. Dan sampai saat ini pun kemenangan-kemenangan itu banyak terjadi yang di luar daripada logika manusia. Tapi senjata kita harus kuat. Senjata kita bukan saja senjata fisik, tapi apa? Ruh. Ya, ruh, kedekatan kepada Allah. Kalau kita belajar namanya muraqabatullah. Ada muraqabah, harus dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah dipastikan pasti selamat. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah selalu menolong orang-orang yang
mukmin. Allah selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Pada pelajaran kemarin kita telah bahas tentang sifat rahimnya Allah. Sifat rahimnya Allah itu adalah bagi siapa saja yang mau tunduk bersujud kepada Allah, maka Allah berikan pertolongan, syafaat di dunia yang tersambung bukan saja pada dirinya, tapi anak keturunannya. Itu jamin oleh Allah, Ibu. Ya, apabila orang-orang mukmin diberi ujian, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya dan akan dinaikkan derajatnya. Tetapi orang-orang kufur apabila diberikan ujian dan cobaan akan mendapat kehinaan. Jadi ya, seperti Abraham tadi. Maka dia dengan sangat, kita katakan sangat pedenya ya bahasa kita ya. Ini pasti Ka'bah Baitullah itu akan hancur. Kan aku mengirimkan berapa? 60.000 pasukannya bersama gajah-gajahnya. Ternyata sampai di sana seperti daun yang dimakan ulat. Dan Abraham sendiri tidak terpikir, dan kita pun orang mukmin pada waktu itu juga tidak terpikir terjadi kemenangan. Maka ditanya, apakah kemenangan itu bahwa orang-orang Mekah yang menolong? Bukan. Itu Allah yang mengirimkan bala tentaranya. Untuk menyelamatkan apa? Untuk menyelamatkan Ka'bah Baitullah. Makanya kita pahami, andaikan seluruh penduduk negeri tidak berpihak kepada kebenaran Islam, Allah tetap memenangkan agama ini. Tapi Allah mau semua kita mendapat pahala dari kontribusi. Ya kan? Allah mau kita ini, setiap gerak kita ini, nah misalnya gini, Bu, saya nggak mau datang ke pengajian, biar nggak ada orang ngaji di situ. Kita tidak datang, ya kan, Bu? Tetapi ini jalan terus apa enggak? Dan andaikan pun satu orang, andaikan pun dua orang, mereka akan tetap diberi pahala oleh Allah. Dan Islam akan tetap berjaya. Jadi jangan orang berpikir, oh kalau aku tidak ada di dalamnya, maka itu nggak akan jalan. Karena ada gitu ya. Kalau aku tidak di situ, tidak akan jalan. Kalau aku tidak pemimpin, aku tidak akan. Tidak. Allah menunjukkan dalam fakta sejarah bahwa sejarah dari awal-awal Islam itu pertolongan Allah sangat nyata. Ini untuk apa? Afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak berpikir? Kita, Bu, sebagai umat muslim hanya diminta oleh Allah berpihak. Setelah berpihak, maka kita berjuang dengan keberpihakan kita. Ya kan? Karena itu diminta oleh Allah. Kalau kita sanggup, kita lakukan. Kita tidak sanggup, tapi ada hati kita membela agama ini, maka ini pun dapat pahala juga. Itu selemah-lemah iman. Misalnya kita sakit, Ibu. Kalau kita sakit, kita biasa ikut ngaji ya. Coba kita sakit, kita ingin pergi. Tapi kita sakit. Tidak perginya kita pun Allah ganjar pahala. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah pergi berdakwah, tidak pernah pergi ikut kajian, kita sakit, maka sakit kita sama dengan sakit, nggak ada pahala apa-apa. Ya, tidak dapat pahala apa-apa. Maka nanti di usia senja kita misalnya dipanjangkan Allah umur 90 tahun misalnya. Supaya kita nggak bisa pergi ngaji lagi, nggak usah sedih kali. Orang-orang muda kan pergi ngaji, kita nggak bisa pergi ngaji misalnya. Kita tetap dihitung seperti kita dulu pergi mengaji. Itu rahmat Allah pada orang beriman. Ya kan? Nah, apa rahmat Allah berikutnya? Tentunya surganya Allah. Nah, kita lihat dalam fakta sejarah, Allah Subhanahu wa taala pada tahun 571 Masehi dalam sejarah, 12 Rabiul Awal, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya mukjizat yang sangat banyak sekali. Punya kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelumnya dan sesudahnya. Bahkan nabi-nabi sebelumnya dan nabi sebagai penutup. Makanya kita ketika masuk bulan Rabiul Awal, kita banyak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran kemarin kita bahas surah Al-Fat ayat 9 ayat 10. Hari ini kita mau sambung tentang apa kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin kita bahas adalah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Tapi kemarin belum habis, kita sambung ini part 2-nya. Kita lihat, sesungguhnya kata Allah, aku mengirimkan engkau siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan, agar menjadi saksi.
Ya, agar menjadi saksi, wa mubasysyiran wa nadhira, agar menjadi saksi dan kabar gembira kata Allah, dan kabar peringatan. Saksi maksudnya apa? Jika ada nanti orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka ditanya oleh Allah, pernahkah engkau diajak, ya kan, diajak oleh nabimu terhadap agama ini? Dan Nabi udah nggak ada nih, ya kan? Makanya muttabi, orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah ada sahabat, ada tabi'in ya, sampai kepada orang-orang saleh yang tetap berpegang teguh kepada agama Allah, sampainya dakwah. Kenapa kamu tidak sholat? Saya nggak tahu apa itu sholat. Ada nggak di sekitar kamu orang yang mengajarkan sholat? Ada, itu masuk neraka. Tapi kalau ada nggak di tempat kamu orang mengajarkan sholat? Tidak ada. Dia keluar lagi dari neraka, nggak jadi Bu masuk. Makanya menjadi kewajiban kita setiap kampung, setiap kita bilang mukim, setiap negeri harus ada tempat-tempat yang mengajarkan kewajiban fardu ain dan fardu kifayah. Karena kalau udah ada di situ, kalau penduduk kampung bilang aku nggak pernah, tapi di situ setiap hari Selasa, hari Senin, kan ada ya. Tapi dia yang tidak datang itu kena, itu nggak bisa terelak lagi. Tapi kalau tidak ada di negeri itu, tidak ada yang menyampaikan cara berwudu, tidak ada cara sholat, tidak ada ya, cara puasa tidak ada, itu nggak masuk dalam neraka jahanam. Tapi kalau ada, kita yang tidak datang, masuk apa enggak? Masuk, nggak ada alasan. Yang tertinggi yang menyampaikan dakwah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya istilahnya ilmu bersanad, tersambung yang tertinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya syahidan, menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Dan yang menjadi saksi kita adalah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Aku bersaksi Allah adalah Rabbku dan Muhammad memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah ini. Dan setelah kita tahu, maka kita mengimaninya. Siapa yang mengimaninya, maka dia mendapat mubasysyiran, dia mendapat kabar gembira. Apa kabar gembira? Di dunia Allah beri dia ketenangan. Di akhirat Allah beri surga. Nah, kita ini belum cerita surga nih, karena kita belum mati. Di dunia dulu. Kita satu hari 24 jam. Banyak susahnya atau banyak senangnya? Banyak bahagianya atau banyak sedihnya? Enggak nentu. Apalagi jawabannya? Ya Bu, orang mukmin itu memang Allah berikan ketenangan. Makanya kita rasa-rasa dulu dalam diri kita nih. Kita nih udah ada DP-DP neraka apa enggak dalam diri kita nih? Ya kan? Dari bangun tidur langsung ingat, ya Allah. Nah, udah rasa susah bukan? Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah membangunkan aku setelah mati sejenak. Kita syukuri bahwa kita hidup pagi hari itu, kita syukuri. Ya, kita syukuri bahwa pagi hari kita sehat. Kita syukuri bahwa pagi hari kita masih bisa sholat subuh. Kita syukuri bahwa pagi hari kita masih aman negeri kita ini. Masih aman, masih bisa berbelanja, masih bisa pergi ke pasar, masih bisa yang macam-macam. Masih bisa ngantar, itu dulu kita syukuri. Tapi kalau dari bangun tidur, udah rasa susah, itu DP neraka. Belum masuk neraka nih Bu. Dilunaskan nanti di alam barzah, waktu yaumil mizan, waktu yaumil hisab. Itu dilunaskan. Makanya kita kalau udah DP-DP itu jangan kita teruskan. Batalkan saja. Kalau ada rasa susah itu, maka apa yang harus kita lakukan? Salah satunya mencontoh ibadahnya Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah pagi hari, siang hari, malam hari. Nah, jadi maulid Nabi besar Muhammad SAW ketika kita belajar bagaimana mencontoh profilnya Rasulullah SAW. Stylenya Nabi. Ya, macam mana Nabi itu kalau waktu-waktu senggang ngapain Nabi? Hari ini Bu lihat kehidupan kita. Waktu-waktu senggang secara umum orang ngapain? Healing. Nah, itu bahasa itu udah biasa sekarang. Healing. Kalau waktu itu senggang, ayo kita healing. Healing. Apa ya umat Islam healing? Umat Islam itu ketika dia sholatnya, zikirnya ya, berbuat baiknya, itu udah ketenangan, dia udah tenang. Makanya ini harus kita cari. Harus kita cari, ada nggak dalam jiwa kita? Ada nggak rasa bahagia kita ketika kita sholat?
Ada nggak bahagia kita ketika kita memberi, ketika bermanfaat untuk orang lain? Ada nggak rasa bahagia kita? Makanya umat mukmin ketika dia bersedekah dia bahagia. Ketika dia bisa menolong orang dia bahagia. Ketika dia bisa menyelamatkan orang dia bahagia. Jadi bukan ke harta. Bahagia dia bukan kalau makan enak, kalau dapat baju baru ya, kalau dapat rumah besar, mobil besar, bukan ke fisik itu. Tapi lebih kepada apabila dia bisa melaksanakan perintah Allah dan bisa meninggalkan larangan Allah, itu puas, tenang jiwa-jiwanya. Makanya ini kita contoh dulu, basyirah, ada kabar gembira, dan kita sangat bergembira menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat gembira, ya sangat bersyukur kepada Allah. Makanya apa Bu tanda kita syukur kepada Allah? Memasuki bulan Rabiul Awal, maka perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Dan Allah berjanji, orang-orang berselawat itu satu selawat dihapuskan 10 kesalahan. Jadi kalau dari kesalah, kita berselawat dihapuskan 10 kesalahan kita, dimasukkan 10 kebaikannya. Lalu dia naikkan 10 derajatnya. Dulu nggak dipandang, sekarang udah dipandang. Itu bukan dengan yang lain-lain. Coba tes berselawat dulu. Berselawat. Ya kan? Diberi kebaikannya, dihapus kejelekan-kejelekannya. Makanya kita lihat orang-orang yang terus tekun istiqomah di jalan Allah, bersama waktu, dia akan terus melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Kenapa? Berkah dari amal soleh selawat yang dia lakukan. Makanya Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berselawat untuk Rasulullah. Hai orang-orang mukmin, berselawatlah. Dan para malaikat pun berselawat. Hai orang mukmin, berselawatlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih hebat tentunya, orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah, Allah akan berjanji untuk memberikan syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Baik pertolongan di dunia, terlebih lagi yang paling kita harapkan pertolongan di yaumil akhir. Maka kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bi'ilmuka wa khatta bi qalamuka wa ahsahu kitabuka waradallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Kita mohon kepada Allah dengan wasilah berselawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikut para nabi dan mengikut para sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa? Abu Bakar, ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mengikuti mereka semuanya, maka ya Allah selamatkanlah kami Allah sampai yaumil akhir. Jadi makanya Bu, guru-guru kita sering bilang hari Jumat itu bacalah selawat ummi. Apa maksud selawat ummi? Nabi itu seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi ilmunya melampaui siapapun yang belajar. Coba kita tes sekarang. Orang terdapat profesor sekolah berapa tahun? Ya kan? Untuk dapat profesor. Ya kan? Untuk SD saja, SD berapa tahun? SD perlu 6 tahun. Ya kan? SMP perlu 3 tahun kalau kita Indonesia. SMA perlu 3 tahun. Perguruan tinggi itu 4 tahun udah pandai kali. Ada yang kadang 4 tahun setengah ya, Ibu dosen kan? Nah, tetapi Rasulullah enggak ikut kelas-kelas itu. Enggak ikut kelas 6 tahun, enggak ikut kelas 3 tahun, enggak ikut kelas yang 4 tahun tadi, enggak ikut S1-nya, S2-nya, profesornya. Tapi Rasulullah melebihi profesor kan? Makanya disinilah kalau orang mukmin, ketika kita bersandar kepada sunnah Rasulullah, bersandar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak bisa sombong sedikit pun. Nggak bisa sombong sedikit pun. Kita untuk belajar masak saja perlu berulang-ulang belajar ya Bu ya. Rasulullah perlu belajar? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Kita menjahit nih, ini kita perempuan. Coba, ada yang belajar menjahit, ada 1 hari pandai terus? Enggak, bertahun-tahun baru kita dapat fashionnya ini. Tapi Rasulullah tidak. Kapanpun Allah tumpahkan ilmunya kepada Rasulullah secara penuh. Ini membuktikan apa?
Ketika kita beriman kepada Rasulullah, membuktikan adanya Allah yang melimpahkan seluruh kemudahan itu kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah juga manusia biasa, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala seperti manusia biasa. Makanya fitrah kenabian, ada fitrah kemanusiaan. Ya, fitrah kemanusiaannya adalah Rasulullah juga diberi musibah, meninggal ibunya, meninggal ayahnya, sebagai dia masih kecil ya. Kemudian ketika dia berdagang, ketika dia juga dicaci, dihina, dicerca, bahkan disebut majnun, orang yang gila. Ya kan? Rasulullah diberikan ujian seperti itu. Tapi fitrah kenabiannya, Rasulullah itu tegar. Dan Allah tetap memberikan pertolongan dengan apa itu? Dengan mukjizat. Kita udah bahas pada pertemuan kemarin apa mukjizat yang Allah beri pada tahun ke-6 Hijriah. Setelah Islam itu berkembang, ini luar biasa. Ya, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dari kota Madinah ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, untuk melaksanakan ibadah umroh. Dalam sejarah diceritakan berapa? Jumlahnya sampai 1.400 dalam Sahih Bukhari. Jadi jumlah jamaah yang ikut umrah itu 1.400. Kan banyak sekali. Maka ketika sampai di Hudaybiyah, Rasulullah melihat bahwa seluruh umatnya, kaum muslimin, udah kehausan. Ada minum. Kita kan kalau perjalanan sehari, 2 hari, kita nggak usah sehari lah. 2 jam, 3 jam, haus apa enggak? Nggak ada minuman lagi. Maka Rasulullah mendekatkan tangannya dekat air begini. Maka setelah itu dari celah-celah tangannya keluar air untuk bisa diminum. Kita tanya dulu. Ya kan, itu kan fakta sejarah. Ada orang yang melihat langsung dan saksinya 1.400 orang. Bukan 1 orang. Bukan 2 orang, bukan 3 orang. 1.400 orang menjadi saksi. Kalau 1.400 kalau kita kursi pemilu udah dapat apa enggak? Ya kan, udah 1 kursi ya. Kayak gitu kan? Kan banyak itu. Apa yang terjadi? Mereka semuanya minum dan dapat minum dari situ. Dan tidak ada yang diberikan Allah sesudahnya, sesudah Rasulullah. Dan sebelumnya juga tidak ada. Ini kehebatan pada. Ini yang bisa dirasa oleh manusia saat itu. Nah, makanya kita lihat bahwa ketika kita pelajari tentang pribadi Rasulullah dengan kelebihan-kelebihan yang disebut dengan mukjizat yang tidak dimiliki oleh orang sebelumnya dan setelahnya, dan tidak ada manusia yang setara dengan itu, maka kita mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Jadi semakin cinta kita, makanya mengimani Rasulullah itu dengan ilmu. Kita baca sejarahnya, dari sejarah itu akan kencang kita berselawat, akan kencang berselawat. Kenapa? Tidak ada manusia yang setara dengan itu. Kita nggak usah jauh. Kita duduknya sama-sama begini, rupanya ada teman kita yang memberi sesuatu kepada kita. Kita ingat apa enggak? Masya Allah, ya Allah Bu, luar biasa, baiknya dia. Ya kan? Kita ingat sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Besok bulan yang kapan dia bercerita itu lagi ya kan? Itu baru memberi itu. Apalagi ini Rasulullah bisa memberi minum sampai 1.400 orang. Itu belum lagi membelah bulan, belum itu. Masih banyak lagi yang lain-lain. Makanya ketika kita bercerita tentang kehebatan-kehebatan yang luar biasa pada diri Rasulullah, ini menunjukkan tentang kita akan mendapat kabar gembira. Akhirnya dari kabar gembira itu kita akan mengimani Rasul dan akan taat kepada Rasul. Makanya kita ringan untuk berselawat. Tapi kalau nggak kenal Rasulullah, apa yang terjadi Bu? Mau nggak berselawat? Enggak. Untuk apa habis waktu berselawat? Apa yang kita dapat? Karena tidak mengetahui siapa sosoknya. Nah, makanya kita lihat rahmat Allah diberikan kepada kita jika kita mau memperbanyak selawat. Khususnya berselawat di hari Jumat. Dan khususnya berselawat di bulan Rabiul Awal. Dan hari ini masuk 2 Rabiul Awal. Kita awali. Jadi kita tabung selawat kita sampai nanti 12 Rabiul Awal. Masih ada waktu. Kemudian yang kedua adalah wanadhiro, ini adalah memberi kabar peringatan. Ingat, tidak ada satupun manusia yang selamat jika tidak mencintai Rasul. Tidak ada satupun manusia yang selamat jika dia tidak mencintai Rasul. Pasti akan ada celaka orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kehidupan dunianya, terlebih kehidupan akhiratnya. Makanya mencintai Nabi ini adalah bahagian kewajiban.
Mencintai Rasul adalah bahagian kewajiban. Kita udah bahas kemarin, apa salah satu cinta kepada Rasul? Memahami agama ini dan terus belajar. Salah satunya setelah kita belajar, maka kita amalkan. Makanya di majelis ilmu, setiap kali datang, disampaikan ilmu, setelah itu apa amalannya? Apa amalannya? Apa amalannya? Apa amalannya? Itu namanya meningkatkan ibadah. Tapi kalau bertambah ilmu, tidak bertambah ibadah, itu dusta penuntut ilmu. Orang dusta kan ada. Itu dusta di luar. Dusta di majlis ta'lim adalah apabila sudah dapat ilmu itu tidak diamalkan. Contoh kemarin apa? Ada pusaka yang Rasulullah tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dikatakan sekali-kali kamu tidak akan tersesat. Dan tidak bisa diganggu kalau kamu berpegang teguh kepada dua hal. Kitabullah dan sunnatullah. Manakala manusia berakrab-akrab dengan Al-Quran, ya kan? Berakrab-akrab dengan Al-Quran, apakah memahaminya, mendengarkannya, mensiarkannya, mendakwahkannya, pasti dia akan dapat kemuliaan di dunia. Makanya mau di dunia ini sekarang, di kita, alam yang masih kita hidup ini, kalau ada orang umur 60 tahun, baca Quran terbata-bata, dia terhina apa enggak? Itu hukum alam. Enggak ada orang memuliakan dia, enggak. Itu hukum alam, ya kan? Karena apa sebenarnya baca Al-Quran harus sudah selesai ketika umur 15 tahun. Ya kan? Baca Al-Quran, kita harus sudah selesai sebenarnya untuk melancarkannya baca itu di umur berapa? 15 tahun. Kenapa umur 15 tahun? Karena 15 tahun masuk kepada hukum mukallaf. Jadi kalau kita umur misalnya 7 tahun, itu belum kena dosa. Umur 8 tahun belum kena dosa. Tapi kalau terbata-bata baca Quran di umur 15 tahun, sampai Al-Fatihahnya juga tidak lancar, maka ini sudah terkena beban dosa. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat, banyak nggak yang belum bisa baca Quran? Makanya yang paling dimurkai Allah adalah dia bisa semua ilmu dunia, tapi tidak bisa baca Quran. Dia sempat pergi rapat, sempat pergi bekerja, ke kantor, kemanapun ya, silaturahmi, tapi nggak sempat ngaji. Itu paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang nggak sempat baca Quran karena dia duduk di rumah sakit dan sakit, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau dia bisa duduk bersama, masuk kantor dan segala macam, tapi nggak sempat buka Quran, inilah yang paling fatal. Nah, makanya disebutkan bahwa orang-orang yang berakrab-akrab untuk meningkatkan ibadahnya, terutama dengan Al-Quran, makanya menyebabkan kemuliaan. Bukan harta dulu, tapi Allah berikan dia kemuliaan. Makanya Allah mengatakan ahlullah wa ahlul jannah. Tahukah kalian siapa yang menjadi keluarga Allah di permukaan bumi? Mereka yang sangat akrab dengan Quran. Nah, makanya Bu, ini sambil kita ngaji ingin saya sampaikan bahwa apa kewajiban kita di bulan Rabiul Awal ini? Salah satu yang pertama tadi banyak berselawat. Sebab orang banyak berselawat karena cinta kepada Rasul. Karena mengetahui siapa Rasulullah kan? Karena mengetahui siapa Rasulullah. Setelah dia mengetahui siapa Rasulullah, maka dia berselawat. Yang kedua, menjaga pusakanya Rasulullah. Menjaga warisannya Rasulullah, Al-Quran dan As-Sunnah. Macam mana menjaga Al-Quran? Tentunya kita dengan baca Al-Quran. Jadi saya di sini, kita sama-sama Bu ya, dengan masuknya bulan Rabiul Awal, mari semua kita lancarkan baca Quran kita. Karena itu yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai dikatakan, andai kan engkau tidak sempat bermunajat kepada Allah, lalu engkau baca Al-Quran, seluruh apa yang kau baca itu karena engkau tak sempat memanjatkan tanganmu berdoa kepada Allah, itu seperti engkau sedang berdoa apa yang engkau mau. Jadi kita baca ya, baca Al-Kahfi, baca surah Yasin, nggak sempat kita alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi umaz, nggak sempat. Karena kita ngaji. Nah, yang kita ngaji tadi seperti sedang kita bilang, ya Allah selamatkanlah imanku, ya Allah berilah kebaikan kepadaku, ya Allah jadikanlah hati ini tunduk kepadamu, ya Allah. Itu seperti itu yang kita, seperti kita berdoa kepada Allah. Orang yang baca Quran, makanya kita masuk kepada bulan Rabiul Awal ini, ya setelah kita berselawat, maka terus kita baca yang dicintai Rasul itu adalah Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran, jadi kita usahakan ya Bu, kita baca khatam dalam 1 bulan Rabiul Awal ini.
Ya, kita khatam baca Rabiul Awal ini khatam kita baca. Yang kedua, untuk menambah pahala kita juga banyak bersedekah. Salah satunya sedekah Quran. Bulan Rabiul Awal. Makanya kita buat program selalu. Bulan Rabiul Awal dan bulan Sya'ban. Ingat Ibu ya. Bulan Rabiul Awal itu biasanya insya Allah saya selalu kalau Rabiul Awal itu berada di kota Mekah atau kota Madinah. Makanya di situ kita banyak untuk berinfak, bersedekah, untuk mewakafkan Quran di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Ya kan? Kita berwakaf Quran di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kenapa? Di situ paling banyak yang baca Quran. Ketika kita berikan Quran dengan harga kurang lebih 250.000, kita wakafkan satu di kota Mekah, satu di kota Madinah, atas nama kita, atas nama suami, atas nama anak kita. Maka dibaca oleh mereka dan kita juga membaca, itu kita panen pahala. Niatkan untuk apa? Syiar dakwah. Karena kita nggak bisa menjelaskan ini kepada semua orang. Tapi dengan memberikan satu mushaf Quran, maka sama seperti kita sedang menjelaskan ini kepada orang yang membaca itu. Dan seluruh orang yang membaca itu pahalanya diberikan. Apa dikatakan? Satu huruf Al-Quran itu mampu menyelamatkan, menghapuskan 10 juga keburukan yang ada pada kita. Makanya orang sering baca Quran, Allah keluarkan satu hurufnya 10 keburukan dikeluarkan. Dimasukkan 10 kebaikan. Untuk baca yang benar tentu kita berguru. Ya, untuk baca yang benar kita berguru. Makanya ada ilmu tahsin. Dan ada ilmu talaki. Diperdengarkan oleh oleh guru. Nggak boleh baca sendiri. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, gitu ya. Kita katakan Sabtu, Ahad. Maka nanti ada hari-hari tertentu yang kita jumpa ke guru. Tapi nanti ada hari tertentu kita baca di rumah. Nah kalau baca di rumah terus, nggak ada jumpa sama guru, error. Ya kan ya, makanya nanti umur 20 tahun pun bacanya masih terbatas. Nah, maka dikatakan, hai balik ke taud aja lah dulu. Balik ke taud, padahal usianya sudah usia perguruan tinggi, tapi baca Qurannya masih usia taud. Ini dosa apa enggak? Dosa. Makanya cara kita bagaimana Bu? Amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh mengejek. Nah, hari ini saya lihat di masyarakat, kalau ada orang terbata-bata baca Quran, diposting lalu dikirim ke teman-temannya, hahaha, enggak boleh. Mencela, khawatir jika orang yang dicela itu bertobat kepada Allah, seluruh orang yang mencela kembali kepada dirinya. Dalam Islam itu diharamkan sekali. Mencela tidak boleh. Tetapi dari yang kita pandang, maka kita mengambil ibrah. Ya, mengambil ibrah. Apa ibrahnya? Maka kita bersungguh-sungguh untuk memuliakan Al-Quran. Salah satunya membagi-bagi Quran. Makanya bulan Rabiul Awal, ketika Allah menurunkan kata-katakan Al-Quran kepada Rasulullah, ya, nuzul Quran, itu menunjukkan apa? Syiar dakwah harus jalan. Jadi Bu, ketika kita mengikuti syiar ini, ada di kalbu kita ini ada takwa. Ya, itu bukti ada takwa di kalbu kita. Tapi kalau bulan Maulid hanya untuk makan kenduri, belum masuk. Oh, enak kali Rabiul Awal nih, udah masuk ini bulan Maulid. Hari tanggal berapa ya dapat undangan? Oh, tanggal 1, tanggal 2. Oh, bahagia kali kami. Apa yang bahagia? Makan-makan, minum-minum. Enggak, belum masuk. Makanya sebahagian Bu, umat kita sekarang terpecah-pecah. Kenapa? Enggak suka lihat kayak begitu. Karena tidak bertambah cinta kepada Rasul. Tapi bertambah cinta pada makanan. Bahkan yang masak pun enggak tahu cerita Rasulullah. Yang masak nih, masak rendang, masak apa nih? Masak ayam penyetnya, masak segala macam. Ketika dihidangkan, cukup dimakan-makan. Makanya orang bilang ada maulud, ada maulid. Ya kan Bu? Nah, kita yang tarbiyah, kita katakan semoga umat ini juga tercerahkan. Maulid lebih kepada mencintai Rasul. Bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara duduk Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana Nabi memanfaatkan waktu-waktunya dalam hidup, bagaimana Nabi berdakwah. Itu kita tiru. Maka namanya muttabi, orang yang mengikut. Mengikut. Saya tanya lu, banyak nggak orang mukmin ikut konser? Ada nggak diajarkan Nabi? Banyak nggak sekarang orang yang sudah balik membuka aurat? Ya kan, banyak. Apakah diajarkan Nabi? Banyak nggak hari ini orang ikut judi online? Apakah diajarkan oleh Nabi? Nah, maulid itu mengedepankan itu. Tidak pernah diajarkan Rasulullah. Anda boleh ikut.
Nggak boleh ikut, nggak boleh ikut. Gimana nggak boleh ikut? Maka dimasukkan cinta kepada Rasulullah. Salah satu masukkan cinta kepada Rasul itu adalah Al-Quran, ditadabur. Maka dikatakan orang-orang yang mentadaburkan Al-Quran, dilembutkan hatinya menerima kebenaran. Tapi kalau baca Quran aja belum cukup, belum sampai. Karena Quran ini bahasa Allah. Kalau tidak terjemahkan oleh guru, dipahamkan, nggak masuk dia. Ya Bu ya, nggak masuk dia. Tetapi hidayah tetap dapat. Krimeh-krimehnya. Tapi untuk melaksanakan dalam kehidupan, belum. Makanya Quran ini menjelaskan cara hidup. Ya. Quran ini menjelaskan cara hidup kita bagaimana. Nah kita lihat, maka Allah mengatakan apa? Setelah engkau tahu bahwa Rasulullah sebagai saksi dan Rasulullah sebagai kabar gembira, dan kalau tidak mengikuti ada nazir, ada peringatan, litu'minu billahi wa rasulih. Imanilah Allah, imanilah Rasul dengan apa kemarin kita bahas nih, wa tu'azziru, dengan menguatkannya. Imanilah Rasul dengan menguatkannya. Apa yang menguatkannya? Ada ibadahnya. Pertama ada faham, kedua ada ibadah. Ada nggak Ibu tengok misalnya ya, kita yang kecil-kecilan, contoh kita aja dulu. Ada nggak kita yang perempuan ini, yang ibu-ibu, pergi ngaji bagus sekali, pakai kayak gini. Wah, bagus sekali. Cantik kali ini. Pakai tertutup rapi, tutup aurat rapi. Nanti di tempat lain setelah ngaji, dibukanya jilbabnya, dia buat TikTok. Ada nggak? Itu bisa jadi satu tidak tahu, karena kan di dalam rumah. Tetapi TikTok itu keluar kemana? Sedunia, karena udah masuk dalam ke Facebook kan sedunia. Dapur kita segala macamnya kan Bu. Satu karena tidak tahu. Dua, apabila dia mengaji dan dia bertobat, itu harus ditarik Ibu. Kalau nggak ditarik, di alam barzahnya masih akan diazab oleh Allah. Ini dosa media ini luar biasa, dosa media. Hati-hati. Kalau dulu kita makan, atau kita katakan apa? Kita bersama yang bukan muhrim misalnya. Tidak diketahui orang, ya kan? Tidak diketahui orang. Maka ketika diekspos keluar, itu kan diketahui seluruhnya. Bukan suaminya, bukan siapa-siapanya. Apa yang terjadi? Itu ketika dia mati pun taubat itu harus ditarik. Macam mana menariknya? Macam mana menghapuskannya? Apakah yang ada di, kita bilang di Instagram kita, apakah yang ada di, kita katakan Facebook kita, di WA kita, di status kita, itu telah menyebar. Aurat-aurat kita ini Bu, telah menyebar. Perkataan-perkataan kita, itu menyebar. Maka ini harus kita pahami. Nah, makanya saya katakan tadi, ada yang pertama tidak paham. Ada yang kedua paham, tapi membangkang. Ini yang kedua lebih berat nih dosanya. Yang kedua lebih berat dosanya. Yang pertama tadi, karena tidak paham. Setelah paham, maka dia mohon ampun kepada Allah. Itu masih ada harapan Allah mengampuni. Tapi kalau membangkang, seperti sifat Yahudi atau Nasrani. Sifat Yahudi dan Nasrani yang paling khas adalah membangkang. Dia mengetahui ada nabi sebelumnya nanti, ada nabi nanti dikabarkan dari Muhammad yang akan datang, tapi dia membangkang. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak cucu mereka, seperti mereka mengenal ayah-ayah mereka, saking udah pahamnya. Tapi ketika datang Rasul, mereka tidak mengimani. Kenapa? Karena khawatir kekuasaannya akan hilang. Nah, maka ini kita pahami. Litu'minu billah wa rasulih wa tu'azziruh. Maka cara menguatkan kita ini, agama kita ini, cara menguatkan Islam kita adalah dengan terus pahami Islam dan dengan ibadah. Makanya coba lihat Ibu. Kalau kita ibadah, misalnya kita marah nih, kita marah. Lalu kita ambil wudhu, lalu kita sholat, sholatnya benar. Waktu kita bilang, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu marah mereda. Ya kan? Itu marah itu mereda. Tapi coba kalau kita marah, tambah kita cerita. Kita sedih, tambah kita bercerita. Bukan sholat, bukan baca Quran, bukan berdoa. Apa yang terjadi? Makanya kalau kita misalnya pergi takziah ya. Pergi takziah orang kalau lagi sedih kali. Apakah ayahnya meninggal, apakah ibu yang meninggal. Sedih sekali. Maka kita tanya, bagaimana caranya, macam mana ceritanya kemarin. Maka dia bercerita, dia sedih mana Bu? Oh, sedih luar biasa. Makanya dalam Islam kalau kita bertakziah, jangan bertanya. Kecuali ahli rumah itu bercerita. Dan bagi ahli rumah yang sudah paham, dia nggak banyak cerita. Dia banyak ibadah. Karena ibadah itu menyelesaikan masalah. Bercerita itu nambah masalah. Apalagi dia bilang, sakit apa Bu? Sakit ini kemarin darah tinggi. Obatnya apa ini? Itulah dokter salah kasih obat.
Marah lagi sama dokter tuh, anaknya pergi lagi ke dokter itu. Padahal kata Rasulullah, Pak, lau anna kadza wa kadza. Kalau udah sampai waktunya, jangan bilang begini, begini, begini. Karena udah takdir Allah udah meninggal. Nggak ada sebab. Nggak pun datang dia ke dokter itu, udah meninggal, memang meninggal. Tapi banyak nggak orang misalnya nggak paham. Mungkin kalau kemarin nggak dibawa ke Penang nggak meninggal. Tapi karena dibawa ke sana, besok dikasih obat ini, akhirnya salah obat, makanya ada kan? Padahal ketika takdir itu nggak ada. Lau anna kaza wa kaza. Kalau begini maka akan begini, kalau begini pasti akan begitu. Banyak nggak terjadi di masyarakat. Makanya ketika kita nasihati dia bilang, kamu belum rasa. Itu kalau udah parah begitu, kamu belum rasa, kamu belum tahu. Nah, tapi kalau orang udah paham agama ini, semuanya qadarullah. Udah Allah gariskan. Dari yang digariskan itu, dari musibahnya Allah beri surga. Dari musibahnya itu Allah beri tenang. Dari musibahnya itu Allah beri berkah. Itu bedanya orang mukmin sama orang kufur. Sama-sama dikasih juga ujian, sama-sama dikasih juga musibah, tapi endingnya berbeda. Ya, Bu ya? Endingnya berbeda. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, apapun yang terjadi pada diriku, aku mohon ya Allah, jangan engkau jauh dariku. Aku mohon rahmatilah ruh dan jiwaku. Apa rahmat? Kalau aku berdosa ya Allah, maka ampunilah aku. Kalau aku berdoa ya Allah, kabulkanlah doaku. Kalau aku ada masalah ya Allah, engkau berikan aku kebaikan-kebaikan dari masalah yang terjadi. Saya mohon kepada Allah. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat kepada Allah. Nah, wa tu'azziru. Jadi kita berakrab-akrab dengan Quran, berakrab-akrab dengan sholat. Tidak cukup sholat fardu saja. Tapi harus ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ya kan bukan? Itu cara kita berakrab-akrab dengan ibadah ini. Dan kita sudah berdoa, ju'ilat qurrata aini fis sholah. Ya Allah, jadikan pada diriku itu sangat senang untuk sholat. Jadikan pada diriku ini bahagia kalau sholat. Jadikan pada diriku ini sholat itu pelipur lara, bukan beban. Ya Allah, bentar lagi dah sholat lagi. Ya Allah, bentar lagi dah sholat lagi. Atau kita dalam perjalanan, hai Pak, tak semayang. Yuk kan, tambong wate ayo, kiban cara yo. Ini baju pun begini, payah begini. Jadi bagi dia sholat itu memang sholat, tapi berat sikit ya. Mana lutut sakit, mana ini sakit. Ambil wudhu juga ini payah, bajunya juga nanti basah segala macam. Berat. Itu belum ju'ilat. Qurrata ini ya. Tapi kalau di mana kita kayaknya kita sholat di masjid yang bagus itu ya. Senang kan? Senang, senang. Saya mau sholat, saya mau munajat sama Allah. Saya sholat, saya mau minta sama Allah. Kita rasa bahwa ketika sholat itu seperti kita sedang berjumpa dengan apa? Dengan kalau orang Bu, berjumpa dengan orang yang memberikan solusi pada kehidupan kita. Tapi karena Allah Zat yang Maha Suci, tentu Allah nggak nampak sama kita. Karena kita makhluk ya hina, kayak gitu kan? Maka kita ketika sholat itu ada sesuatu yang bisa saya dapat. Makanya malam kita tunggu-tunggu. Macam mana kita bisa berenak-enak mengibadati Allah. Tapi kalau nggak mukmin, nggak masuk dia. Malam itu enak kali hidup AC, ambil selimut. Enak kali tidur. Maka dia cerita sama kawannya, enak kali aku tidur tadi malam. Bagi dia menceritakan itu tidak aib. Padahal itu aib bagi orang mukmin. Ya enggak? Enak kali aku makan kemarin, enak kali, enak. Tapi yang enaknya semuanya yang dunia-dunia, nggak ada yang enak. Menikmati ibadah nggak. Bu enak kali lah kami ngaji, Bu, kami dibahas Bu ini. Sering Bu dengar orang cerita begitu. Jarang. Ada orang bilang, enak kali Bu kami kemarin, kami bahas Bu dari 1, 2, 3 dari sejarahnya, kemudian ini. Wah ya Allah, kalau lah umurku bisa dari kembali ke TK, aku belajar kayak gitu. Tapi yang sering enak kali kami kemarin, kami duduk-duduk di sana, ada kawan sepoi-sepoi, enak kali, ya Allah. Besok kita pergi lagi ya. Anak-anak itu, anak-anak TK. Ini belum masuk ke mukmin. Belum masuk ke mukmin. Enak makan-makannya, enak tidur-tidurnya, ya. Belum masuk itu, belum masuk ranah mencintai Rasul. Itu baru masuk ranah ke fisik. Nah, kalau fisik berarti apa? Baru senang di dunia, nggak tersambung senang akhirat. Itu hati-hati. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang itu dipastikan akan masuk ke surga apabila satu, dia itu menikmati semua perintah Allah. Itu baru alamat kita, alamat surga. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Macam mana? Ini kalau ngaji ini kita menikmati, kalau belajar kita menikmati, sholat kita menikmati, puasa pun kita menikmati. Enak rupanya lapar ya. Enak rupanya lapar, enggak ringan badan kita dah. Kan ada orang bilang begitu ya. Rupanya mangat, hai.
Tapi kalau kita kenyang, oh mak, kan gitu kan? Oh, nampak sama dia. Hikmah lain apa? Kayak ginilah rupanya rasanya lapar. Berarti banyak kali orang fakir, orang miskin yang lapar, nggak makan, nggak minum. Maka timbul kasih sayang dalam dirinya untuk memberi. Itu hikmah-hikmahnya, Bu. Itu hikmah-hikmah. Bertambah cinta, bertambah sayang kepada fakir dan miskin. Tapi kalau orang nggak pernah puasa, macam mana dia mau tahu lapar? Nggak pernah, nggak tahu. Ini ibadah nih. Ini ibadah manfaat dunia. Kalau itu belum dirasa, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jangan harap dapat masuk surga. Maka dikatakan apa? Orang yang paling banyak kenyangnya, itu orang yang paling lapar nanti di yaumil akhir. Yang kenyang nggak pernah lapar-lapar, Bu. Kenyang nggak pernah lapar-lapar. Makanya jika Allah memberikan kita kekayaan, kita bukan menjadi fakir, bukan menjadi miskin. Tetapi kita menjadi lapar sebab kita berpuasa. Tapi kalau Allah takdirkan miskin, Allah takdirkan fakir, maka dia lapar agar dia bisa merasakan bagaimana laparnya yaumil akhir. Agar apa? Dia tidak tersesat dari lapar itu. Karena udah lapar kali nggak enak kali lapar tuh. Lapar tuh nggak enak kali, haus itu nggak enak kali. Tempat tinggal nggak nyaman, nggak enak kali. Ya Allah, cukuplah ya Allah fakir aku di dunia dan tidak fakir di akhirat ya Allah. Maka fakir pun kalau ada mukmin selamat. Ya kan, Bu? Misal fakir dia diciptakan Allah, tapi ternyata ada iman, maka fakir dia menyebabkan dia surganya Allah. Siapa itu contoh? Budak Bilal bin Rabah. Itu Bilal itu budak, sangat miskin. Maka dibeli sama Abu Bakar. Diseret kan? Kan diseret tuh Bilal. Maka diseret apa? Ahad, ahad, ahad. Sejarah itu sangat klasik sekali dan sangat populer sekali. Ibu bayangkan, Bu, di tengah padang pasir yang sangat panas, diseret dan ditonton oleh orang, katakan, keluarlah engkau dari agama Muhammad. Tidak, ahad, dia katakan. Aku tetap menyembah yang ahad, Allah. Maka kata Rasulullah, hai Bilal, engkau masih di dunia, terompahmu sudah berada terdengar di surga. Jadi ada juga nanti orang mengikuti Bilal. Dia masih hidup di dunia, tapi sudah menunggu kedatangan dia di surga. Kenapa, Bu? Karena sering mengirim amal-amal untuk surga. Amal-amal, apakah sedekahnya, apakah sholatnya, apakah puasanya, ya, apakah sholat wudhunya. Itu namanya kita sedang mentransfer. Ya kan, mentransfer apa? Pesanan-pesanan kita di surga. Udah booking duluan. Kalau istilah sekarang udah PO. Orang mau buat kue nih, kita udah PO. Kak, saya 2 porsi. Kak, saya 10. Saya Kak 1000. Nggak kebagian orang lain lah. Saya pokoknya 1000 porsi, Kak. Dia udah pesan duluan. Tapi ada orang nggak pesan-pesan. Waktu mau beli, udah nggak ada lagi. Waktu udah innalillah, udah sampai di sini baru amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Muhammad. Maka dikatakan, andaikan engkau punya harta, jika nyawamu sudah sampai tenggorokan, ayo wakafkanlah di ujung sana. Wakafkan di ujung sana, nak ya. Itu nggak bisa lagi. Kalau nyawa sudah sampai nyawa sudah sampai tenggorokan. Kapan kita wakafkan? Ketika masih lapang-lapang kayak begini. Tapi kalau sampai sini kan lagi. Seruang ICCU, kata dokter, Bu, ini kayaknya dibawa pulang aja lah. Maka dengar dia, kumpul nak, semua kumpul, itu ya, tanah mama sertifikatnya ada semua dalam lemari, itu serahkan ke sini, ke sini. Itu gak lagi. Ya, Bu ya. Itu gak lagi itu. Itu udah menjadi harta warisan. Untuk siapa? Anaknya. Kalau emaknya nggak beriman, kira-kira ayahnya mau nggak? Anaknya mau nggak kasih? Kata mamanya, dia aja tuh punya lu nggak pernah kasih. Macam mana aku kasih dia? Berikanlah badal untuk ayahmu, berikanlah badal untuk ibumu. Dia waktu hidup aja dia nggak ingat untuk dirinya. Macam mana waktu mati aku ingat untuk dia? Itu akan berbalik. Tetapi kalau ketika hidupnya dia udah untuk ingat untuk ibadahnya, insya Allah itu akan dapat. Nah, kita lihat. Di sini dikatakan apa? Kita akan bahas tentang watuwaqiru, mensyiarkan agama ini. Nah, saya udah bahas kemarin Ibu dalam surah Al-Hajj ayat 32 tentang syiar-syiar agama Allah. Dzalika wa may yu'azzim, barang siapa yang mensyiarkan syairullah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu tanda orang yang ada takwa di hatinya. Jadi kalau Ibu datang pergi ngaji ini, bahagian dari tanda bahwa ada takwa di hati kita, ada iman di hati kita. Membersamai semua perintah Allah, itu tanda kita ada takwa di hati. Cuma besar kecilnya ya masing-masing. Ya, besar kecilnya. Nah, di sini Bu,
menunjukkan tentang apa? Hendaklah ketika kita mengimani Allah dan Rasulnya, khususan hari ini kita bahas tentang Maulid Nabi, tentang cinta kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan Rasul harus disiarkan. Salat Jumat, ya kan? Pergi haji, pergi umroh, taklim, mengaji, ya kan? Itu harus disiarkan, harus dikembangkan, harus ditampakkan. Maka nanti di surah Al-Maidah ayat 2, di surah Al-Maidah ayat 2 itu kebalikannya. Dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'illu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tidak menghiraukan syiar-syiar agama Allah. Enggak boleh. Jadi tadi yang pertama, maka orang yang mensyiarkan agama Allah itu tanda orang yang ada takwa di hatinya. Maka soal Maidah ayat 2, janganlah di antara kamu tidak mensyiarkan agama Allah, tidak menghidupkan agama Allah, tidak mengagungkan agama Allah. Maka Allah jelaskan secara rinci pada surah Al-Maidah ayat 2. Apa itu? Yang pertama, janganlah engkau langgar kehormatan bulan-bulan haram. Sudah kita bahas ya. Maka jangan nggak ikut ngaji. Apa bulan-bulan haram? Dari bulan Rajab, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah ya. Bulan Muharram itu tidak boleh berperang. Ya kan? Tidak boleh berperang dan tidak boleh bepergian kecuali untuk haji dan umroh. Jadi kalau kita mau pergi misalnya ke Eropa, tur ya, kalau kita udah ngaji, maka bulan-bulan seperti itu tidak boleh pergi. Ya Bu ya, mana tahu nanti mau apa. Tapi kalau untuk silaturahmi, untuk bekerja, untuk berdakwah itu dibolehkan. Tapi kalau untuk rekreasi istilah orang sekarang, itu nggak dibolehkan. Maka bulan-bulan haram ini yang boleh untuk apa? Pergi berhaji, kan Zulhijjah, Zulqaidah, pergi berhaji, pergi berumrah, pergi berdakwah itu dibolehkan. Tapi pergi untuk yang main-main, ya, pergi untuk istilah sekarang rekreasi, itu tidak dibolehkan. Jagalah bulan-bulan itu. Maka ada namanya syiar zamaniyah, waktu, jaga waktu-waktu. Nah, kalau kita gandengan buat dalam kehidupan kita, jaga waktu-waktu setiap hari. Contoh misalnya waktu sebelum maghrib, waktu sebelum subuh, waktu ba'da subuh, ya kan? Waktu Jumat kayak tadi ini, kan ada salat Jumat orang di masjid. Ada kan antara mimbar tuh dua, ya kan, antara dia selesai dan dua khutbah itu waktu makbul sekali. Makanya kami dulu sering ketika masih mahasiswa, kalau jam Jumat harus taklim. Pas jam Jumat, kenapa? Nunggu-nunggu waktu yang makbul ketika, karena kita nggak pergi Jumat. Kita kan nggak live orang Jumat ya. Itu makbul sekali doa-doa kita. Salah satunya doa yang kita dianjurkan Rasulullah apa? Kita baca, Allahumma kfini bihalalika haramika wa aghnini bi ta'atika maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Sampai dikatakan jika kita punya anak-anak muda, insya Allah anak muda itu tidak berzina. Ya kan? Kalau kita yang ibu-ibu ini dibaca nanti ba'da asar. Habis kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan asar kita baca doa itu, Allahumma kfini bihalalikan haramika wa aghnini bi ta'atika maksiatika wa fadlika amman siwaka. Ya Allah, Allahumma aghnini. Ya Allah, kayakan aku dengan semua kebaikan. Ya, Allahumma kfini bihalalikan haramika. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan segala kebaikan-kebaikan. Dengan segala yang halal, cukupkan aku dengan yang halal saja. Jadi kalau kita punya baju, nggak suka baju orang. Ya kan? Kalau kita ada sendal, nggak suka sendal orang. Maka sendal biji nggak akan hilang lagi. Yang kecil-kecil dulu. Kita suka yang halal pada kita saja, tidak pada yang orang lain. Pada suami kita saja, tidak pada suami orang. Istri kita saja, tidak pada istri. Nah, seperti yang sekarang banyak bahasa-bahasa yang berseliweran, selingkuhanlah namanya. Inilah itulah. Nah, itu Rasulullah udah jaga dari dulu. Sunnah Rasulullah. Maka kapan dibaca itu? Yang laki-laki, maka dia berdoa antara dua khutbah itu. Dan kalau kita baca kapan? Yang perempuan ba'da asar. Jadi kalau yang ikut taklim di hari Jumat, pas hari Jumat, kemudian setelah itu kita sholat asar bersama, setelah sholat asar, kita berzikir-zikir, masukkan doa itu. Allahumma kfini bihalalika an haramika, cukupkan aku dengan yang halal saja ya Allah, tidak dengan yang haram. Wa aghnini bi ta'atika an maksiatika, kayakan aku dengan taat dan jauhkan aku dari segala kekufuran.
Jadi kita mohon kepada Allah. Jadi kalau misalnya ini kita ikutin hari-hari, sehari, 2 hari ya, kita ikuti jadi kebiasaan, maka ini akan menjadi kebaikan. Dan jika Allah kabulkan, ini kenikmatan hidup. Enak nggak jadi orang kaya? Enak nggak jadi orang kaya? Ada orang kaya kan? Enak nggak jadi orang kaya? Enak lah. Kalau pergi kita ke mana suju ya, kita bisa beli semuanya kan? Tapi dalam Islam tidak boleh berlebihan kan gitu ya? Kenapa ada stok dia? Kalau dia beli, dia bisa beli semuanya. Tapi yang dimaksud di sini kaya apa, Bu? Kaya amalan. Makanya kaya orang mukmin dengan kaya orang kufur berbeda. Orang mukmin itu duhanya ada, ya kan? Silaturahminya ada 1 hari. Silaturahmi ada, istighfar ada, apalagi bekerjanya ada, baca Qur'annya ada. Jadi amal-amal itu semua conteng. Ibaratnya dulu ketika kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq dengan para sahabat lain. Nah, makanya kita bermohon kepada Allah, Allah kayakan kita dengan amalan. Wabahu ilaihi wasilah. Walaupun kita bekerja, tapi kita sempat mengaji. Walaupun kita bekerja, kita sempat salat duha. Walaupun kita bekerja, kita sempat ngantar anak kita sekolah. Walaupun kita bekerja, kita sempat berzikir. Bu, nggak pergi ngaji? Kerja saya. Gara-gara kerja nggak pergi? Bu, nggak ngaji, jaga cucu saya. Banyak nggak? Kayak mana saja? Cucu nggak? Iyalah Bu, jagalah cucu. Tapi harus kita buat pilah-pilah waktu kita itu kan. Saya jaga warung saja, nggak bisa pergi ngaji. Ada nggak? Banyak. Maka jangan sampai harta dan kegiatan kamu melalaikan kamu untuk akhirat kamu. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu sangat panjang dan sangat mulia dibanding ula. Ula itu mana? Makanya harus kita sempat-sempatkan. Nanti Bu, kalau udah dianugerahkan oleh Allah, ini hebatnya nih. Asal untuk akhirat sempat dia. Asal untuk akhirat dia sempat. Siapa yang sempatkan? Itu tanda Allah sudah cinta. Tanda Allah sudah bisa jadi gini misalnya. Ini contoh ya, ada rasa apa enggak? Ibu kan ngaji selalu 14.30. Ada tamu bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Nonong, ada di rumah jam 14.30, hari Jumat. Ada. Aduh, bilang mau ngaji, malu pula. Kayak gitu kan? Terus sebentar lagi, ada saya di rumah. Sebentar lagi dia telepon. Ring, telepon. Kak, nggak jadilah Kak, 14.30. Jam-jam 6 aja nanti ya. Alhamdulillah, ada saya. Bisa kita pergi ngaji, karena tamu itu datang jam berapa? Udah pulang nggak kita? Yang belum pulang tuh bukan ngaji, ngobrol. Ya kan Bu? Nanti dibuat seperti itu. Allah mudahkan, Allah kasih celah. Tapi kadang kita itu nggak terasa ada pertolongan Allah, nggak terasa. Ya kan? Nanti kalau Allah udah murka, apa tandanya? Enggak sempat semuanya. Baca Quran nggak sempat, duha nggak sempat, ngaji nggak sempat. Ya kan? Berzikir nggak sempat. Pokoknya kalau sholat tuh, Allah Akbar. Assalamualaikum. Lipat terus langsung, boom, pergi lagi. Kenapa? Mau absen, mau ini. Nggak sempat. Dari mana itu? Hati-hati itu alarm kesesatan. Alarm jalan dolalah. Hati-hati. Salah satunya apa tadi? Menjaga. Maka kata Allah, jaga waktu-waktu yang setelah Allah muliakan. Jadi kalau dibilang, hai bulan Zulhijjah jangan kemana-mana kecuali berhaji, berumrah. Oke, ya. Enggak kemana-mana. Ini banyak nggak kawan-kawan janjian? Janjian. Kemana? Nanti kita bulan Zulhijjah kan, kita kan udah pergi haji. Kita pergi ke Takengon yuk, sama-sama. Jangan lagi Bu, itu jaga ini dia. Al-Maidah ayat 2. Jaga syiar-syiar agama Allah. Karena saat itu orang sedang bersujud di sana. Sedang bermunajat di sana, sedang bersungguh-sungguh di sana untuk menjalankan syiar agama Allah. Maka kita apa namanya? Empati. Ada ya? Empati. Mengikut frekuensi yang di sana. Maka walaupun kita tidak di sana, pahala tetap kita dapat. Nah, jadi apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang menjaga syiar agama Allah, janganlah engkau mengganggu orang yang masuk ke Baitul Haram, ke Baitullah. Ini kisahnya apa, Bu? Kisahnya bahwa Rasulullah ketika berangkat dari kota Madinah ke kota Mekah yang jumlahnya 14.400 orang itu dihalang oleh Abu Sofyan dan kru di kafir Quraisy. Makanya Rasulullah membatalkan umrahnya dengan bayar dam, dengan berkurban pada waktu 70 ekor onta. Dan terjadilah baiat Baitur Ridwan.
di Hudaybiyah di bawah satu pohon. Kenapa? Karena kalau mereka ikut langsung lanjutkan berumrah akan terjadi peperangan. Maka dikatakan oleh Allah, maka janganlah engkau ganggu orang-orang yang akan bersujud kepada Allah. Maka kaidah ini apa? Siapapun yang menghalangi orang-orang yang akan melaksanakan perintah Allah, siapapun orang-orang yang menghalangi kebaikan, ini hukumnya besar sekali, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak melakukan kebaikan tapi menghalangi untuk tidak melakukan. Nah, di sini konteksnya adalah asbabun nuzulnya adalah berumroh atau berhaji. Tetapi dalam setelah itu apa dikatakan? Siapapun yang menghalangi perbuatan baik, maka di akhir surah Al-Maidah ayat 2 ini kalau kita lihat ayatnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong setiap keburukan, walaupun adik sendiri, walaupun kakak sendiri. Kalau keburukan, tidak boleh tolong. Gitu ya. Ini kaidah dalam Islam. Jadi sini apa? Menghalangi hamba-hamba Allah dalam kebaikan. Nah, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang membangun syiar-syiar agama Allah. Salah satunya adalah di surah Al-Baqarah ayat 125. Coba Ibu buka Ibu. Ini jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syiar ya, tentang syiar. Tentang syiar zamani, syiar makani. Tadi syiar zamani, menjaga waktu, keagungan waktu-waktu keagungan. Ini sekarang syiar makani, tempat. Apa kata Allah surah Al-Baqarah 125? Wa id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan dijadikan Baitullah itu tempat berkumpul. Itu yang tertinggi Baitullah. Jadi Baitullah itu tempat orang berkumpul untuk apa? Untuk bersama-sama melaksanakan takwa. Yang di bawah itu apa, Bu? Masjid, ya kan? Kayak kita balai, apalagi, ya kan? Musola, kan gitu kan? Yang tertinggi Baitullah. Maka dijadikan kata Allah, masjid ini, Baitullah ini adalah sebagai tempat seluruh manusia berkumpul. Untuk apa berkumpul? Untuk menyembah Allah. Makanya arti Baitullah adalah satu tempat untuk melaksanakan ibadah khusus. Apa ibadah khusus? Lanjutannya, wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla. Maka kami perintahkan kepada Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Ya? Maka untuk jadikan sholat. Tapi dikatakan lagi, wahidna ila Ibrahim wa Ismaila antakhira baita lit-ta'ifina. Maka kami perintahkan kepada Ibrahim, kami perintahkan kepada Ismail untuk apa? Membersihkan Baitullah. Pemahaman menurut para mufasir, membersihkan ini satu, membersihkan dari kemusyrikan. Karena dulu Bu, orang di Baitullah itu setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ditinggalkan oleh Nabi Isa, kita katakan agama ini, kan ada masa kekosongan itu. Itu mereka di Baitullah. Kalau kita kan pakai baju ihram kan sebelah sini ya, nampak orang laki-laki ya. Mereka tuh tidak berpakaian. Maka dikatakan apa? Setelah 9 Hijriah, Rasulullah hijrah ke kota Madinah, setelah Rasulullah melaksanakan tawaf itu, tidak boleh ada lagi orang yang bertawaf dalam keadaan telanjang. Tidak berpakaian. Semuanya harus menutup aurat dengan sempurna. Makanya kita nanti kalau bertawaf, tidak boleh nampak satu helai rambut pun. Ya, tidak boleh nampak satu helai rambut pun. Pakai ini apa namanya? Pakai ciput-ciput. Tangan kita pakai apa nama ini? Apa kayak manset? Kaki kita pakai apa? Iya. Ini hukumnya nih. Hendaklah engkau lit-ta'ifina beriktikaf, tapi sebelumnya bersihkan dulu dari segala kemusyrikan. Makanya orang kafir tidak boleh masuk Baitullah. Ya kan, Bu? Orang kafir tidak boleh masuk Baitullah, khusus Baitullah. Walaupun nanti beda pendapat ulama 4 imam mazhab, masjid-masjid ada yang boleh dimasukin non-muslim. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Hanafi mengharamkan. Tidak boleh orang kafir masuk masjid. Makanya Masjid Baitur Rahman boleh nggak masuk orang kafir? Enggak boleh. Tapi nanti ada masjid lain, ada nggak orang kafir masuk? Yang baru-baru ini. Nah, kita ikuti perkembangan. Kalau kita udah ngaji, oh kan gitu ya. Nah, tapi kita harus paham.
Kita tidak saklek begitu karena emang ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi Imam Syafi'i dan rata-rata kita bermazhab Imam Syafi'i tidak membolehkan orang kafir masuk dalam masjid. Nah, ini khusus tentang apa, Bu? Khusus tentang cerita Baitullah. Jauh dari kemusyrikan. Yang kecil-kecilnya, Ibu, makanya nanti syiar ini, oh itu kan kalau kita Baitullah, berarti orang yang tidak ke Baitullah nggak bisa beramal. Yang kecil-kecilnya, kita wajib membersihkan masjid. Maka masjid itu harus bersih. Jadi sekarang kita berkawan-kawan, jika ada telekung mukena masjid yang kotor, mari di sekitar kita masing-masing ambil bagian. Itu surga kita tuh. Ambil bawa ke laundry. Bukan ambil simpan di lemari kita, bukan. Ya kan? Ambil, maka kita kompak-kompakan, kita bawa ke laundry, kita cuci, kita susun bagus. Karena diharapkan bersih. Nah, contoh kita seperti di balai ini. Jika kita sudah makan bersama, jika kita sudah minum bersama, maka kita mengurus diri kita sendiri, yang bekas minum kita tadi taruh di tong sampahnya. Jangan urusan orang lain lagi. Ya kan, Bu? Itu salah satu apa? Membersihkan. Nggak usah cuci piring. Tapi yang bekas makan kita tadi, maka kita mengurus sendiri. Kira-kira, Bu, kok di rumah kita? Di rumah kita bilang. Jika rumah kita itu, setiap orang makan cuci piringnya, banyak nggak piring? Enggak lah, karena setiap orang makan langsung. Tapi ini kan sekarang yang makan sama yang cuci piring kan orangnya berbeda. Makanya piringnya, dalam syiar kita ini, itu diajarkan. Bagaimana menjaga kebersihan. Ini yang utama, jaga kebersihan. Makanya kebersihan itu identik kepada orang mukmin. Lalu sedikit lagi, Allah mengatakan, lit-ta'ifina. Maka syiar agama Allah itu apabila engkau masuk ke tempat-tempat sujud yaitu Baitullah, hendaklah engkau bertawaf. Hendaklah engkau bertawaf. Yang kedua, wal akifina warruk'i sujud. Maka kita i'tikaf, kemudian kita ruku dan kemudian kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian, ini adalah syiar-syiar agama Allah. Jadi syiar itu dua, ada syiar zamani, ada syiar makani. Menjaga waktu-waktu dalam Islam. Yang kedua, menjaga tempat-tempat. Ya, tempat-tempat ibadah. Nah, seperti ini, sampai tidak boleh bicara yang tidak baik di tempat-tempat ibadah itu. Dalam masjid, ya, di Baitullah, jaga yang seperlunya. Maka kita ganti dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dalam bulan Rabiul Awal ini kita bisa menghatamkan Al-Quran, bisa menginfakkan Al-Quran, mewakafkan Al-Quran, karena itu bahagian daripada syiar agama kita insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.